Aman, Arba. aman, Apa aman. ini? Aman. Ya, terdengar Pak. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA, acara akan segera kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA, selamat bergabung dalam acara rapat koordinasi Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA semester genap tahun akademik 2025-2026. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA, Bapak Dr. Yanmita Jaksana Eskom Mkom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Dr. Eng Ahmad Musyafa Eskom Mkom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Heri Hairudin Eskom Mkom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Matematika, Bapak Enggar Prastiawan SPD MPD. Yang kami banggakan rekan-rekan dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga dari Fakultas MIPA yang kami banggakan. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya mulai acaranya, boleh saya pantun terlebih dahulu? Ya. Cakep. Cakep. Ya, nanti kalau saya bilang baru satu saya bacakan baitnya, Cakep. dia tolong bilang cakep ya Bapak Ibu. Pergi ke kampus naik sepeda. Cakep. Cakep. Berhenti sebentar untuk beli nasi. Cakep. Bapak Ibu dosen sangat luar biasa. Cakep. Iya. Walaupun Terima puasa kasih. tetap ikut rapat Cakep. koordinasi. Mantap. Beb, dari tadi itu Beb. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA. Semoga acara hari ini mendapatkan keberkahan ya buat kita semuanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada uswah kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya yang tetap berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya Rizky Fauzi selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara rapat koordinasi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Umpam, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan sekaligus pembukaan acara rapat koordinasi dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA. Yang kelima, pengumuman penghargaan.
Yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Unpam. Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk duduk sikap sempurna.
Ya, demikian telah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unpam. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Suharyanto STMKOM. Kepada Pak Eko kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin kami akan menyampaikan doa menurut ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Pada hari ini, Jumat 27 Februari 2026, kami mengangkat kedua tangan bermunajat kepadamu, seraya berdoa memohon ampun dan maghfirah darimu. Kami bersyukur atas nikmat yang selama ini Engkau berikan kepada kami, hingga hari ini kami bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya Allah, ya Mukmin, Zat yang Maha Pemelihara. Kami berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan rapat dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA Universitas Pamulang dalam rangka koordinasi dan persiapan perkuliahan semester genap tahun akademik 2025-2026. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir pada rapat ini. Semoga kami dapat bekerja sama dengan baik, dapat berdiskusi dengan baik, dan berikanlah kami perlindungan dan keselamatan, serta keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah kami rencanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA Universitas Pamulang. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah seluruh rangkaian acara ini bernilai ibadah. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pemaaf. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian lantunan doa yang telah dibacakan. Semoga doa-doa yang sudah disampaikan dan dibacakan dapat terkabul untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA kepada Bapak Dr. Yanmita Jaksana Eskom Mkom, kami silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Rizky ya. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika, Pak Dr. Ahmad Musyafa, yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi, Pak Heri Hairudin, yang kami hormati Ketua Program Studi Matematika, Bapak Enggar, Sekretaris Prodi, Wakil Ketua Program Studi yang hadir pada hari ini, Bu Leni, Bu Lisda, Pak Joko. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati dan kami
banggakan Bapak Ibu dosen di bawah naungan Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA, Prodi Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi, dan Prodi Matematika. Kondisi saat ini kita ada 3 prodi ya Bapak Ibu ya yang bergabung. Selamat siang semua, mohon maaf mengganggu waktu dari Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini sesuai dengan jadwal kita akan mencoba berkoordinasi, berdiskusi mungkin juga bisa Bapak Ibu yang ada masukan-masukan bisa menyampaikan masukannya, serta melihat kondisi saat ini mungkin dan kondisi ke depan, bagaimana ketiga prodi ini bisa menjalankan kegiatan akademis maupun kedepannya pasti meningkatkan kualitas secara akademisnya juga. Bapak Ibu dosen sekalian, oh ya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak Ibu dosen sekalian dari Prodi TI, Prodi SI, dan Prodi Matematika. Semoga puasanya lancar. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA memohon maaf jika ada kesalahan maupun apa yang selama proses perkuliahan di semester kemarin di ganjil 2025-2026 ada hal-hal yang kira-kira menjadi satu hal kesalahan yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Bapak Ibu, di sambutan saya ini saya langsung saja menyampaikan hal-hal secara teknis sehingga kita semua bisa sama-sama introspeksi diri, melihat gambaran ke depannya kita itu arahnya kemana gitu antara 3 program studi ini. Untuk slide-nya apakah sudah muncul Pak Rizky ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya. Bapak Ibu, ini 3 program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA ya. Pertama adalah program studi Teknik Informatika. Hadir ya Pak Safa ya. Saat ini akreditasinya alhamdulillah sudah di tingkat baik sekali ya. Baik sekali. Kalau nggak salah di akhir tahun kemarin kita mendapatkan akreditasi baik sekali setelah proses yang begitu panjang ya. Saat ini dosen yang aktif di PDDikti untuk Prodi TI ada 274. Ini yang aktif secara secara fisik maupun secara pemikiran ya di Prodi TI. Mahasiswa aktifnya saat ini, mahasiswa aktif, cuti, dan non-aktif ada 14.000 mahasiswa. Ini mungkin rekor ya, terbesar selama ini, rata-rata 12.000, tapi di saat ini kita sudah di angka 14.000 untuk matematika, untuk informatika. Mahasiswa baru kemarin kita terima 403, dan kemarin kita meluluskan sekitar 703 mahasiswa untuk semester ini. Yang kedua, berikan tepuk tangan untuk Prodi TI ya. Yang kedua, Prodi Sistem Informasi. Ini mungkin dari 3 prodi yang paling muda ya. Saat ini akreditasi baik sekali. Itu akreditasinya barengan dengan Prodi TI ya. Keluarnya. Dosennya yang aktif saat ini ada 77 dosen dosen tetap program studinya secara PDDikti. Mahasiswanya di angka 4.890. Kemarin kita menerima sekitar 242 mahasiswa baru dan 76 kemarin sudah dinyatakan lulus pada sidang di tahap kemarin. Yang terakhir tapi paling senior, paling tua, yaitu Prodi Matematika. Akreditasinya alhamdulillah sama dengan yang lain ya, baik sekali. Saat ini dosennya ada 16 dosen, mahasiswa 354. Di semester genap ini kebetulan tidak ada yang mendaftar tapi tidak mencukupi untuk membuka kelas. Akhirnya dipindahkan ke semester depan. Dan semester kemarin meluluskan 7 mahasiswa. Ini gambaran ya 3 prodi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA dengan student body kalau nggak salah sekitar 19.000 mahasiswa untuk ketiga prodi ini. Ini
mungkin fakultas terbesar kedua setelah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Agak sebenarnya. Bapak Ibu, ini sama-sama biar kita paham ya. Ini yang Filkom ya saya ini kan. Jadi secara umum itu kita ingin menjadi Fakultas Ilmu Komputer kalau yang Filkom yang berdaya saing global dan mengembangkan teknologi informasi komunikasi berbasis inovasi. Yang pasti dinaungi dengan apa namanya religiusitas dan humanisme yang bisa mendukung peradaban. Kita turunan dari universitas. Visinya ada ini ya, ini sebagai syarat saja karena setiap semester kita harus menyampaikan visi misi kepada dosen. Ini sebagai apa namanya, sebagai pemenuhan syarat untuk apa namanya fakultas. Silakan di screenshot oleh timnya. Nah, ini Bapak Ibu kita sama-sama coba melakukan introspeksi terkait dengan mahasiswa ya. Memang secara keseluruhan mahasiswa kita bertambah dalam hal ini dengan 11.000 mahasiswa, lalu hampir 4.000 itu ya mahasiswa yang non-aktif, cuti, dan ada proses keluar dan lain sebagainya. Ini ada 4.000. Nah ini PR kita bersama-sama Pak Ibu, bagaimana kita bisa memproses atau menjaga mahasiswa kita agar paling tidak stabil di semester-semester berikutnya. Nanti saya lihatkan penerimaan mahasiswa baru kita seperti apa, biar Bapak Ibu juga paham konsep mahasiswa yang kita. Untuk matematika dari 300 mahasiswa tadi yang aktif dan non-aktif, ada 269 yang hanya 269 yang aktif, dan untuk SI dari 4.000 24 ini dengan semester genap 2025 kita bandingkan. Untuk prodi matematika mengalami penurunan penerimaan sebesar 11% dari 23 menjadi 12. Ini pendaftar ya, pendaftar maksud saya, bukan pendaftaran. Prodi teknik informatika yang pendaftarnya di tahun lalu itu 800, di tahun ini menjadi 600. Hanya SI yang mengalami peningkatan. Dari tahun lalu itu 346, tahun ini 372. Nah, ini Bapak Ibu akan rasakannya gimana? Prodi TI terutama. Bapak Ibu dosen Prodi TI, untuk saat ini saya yakin setelah lihat my dosennya akan merasa, kok jadwal saya bertambah sedikit dari yang sebelumnya, lebih sedikit dari yang sebelumnya. Kenapa? Jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Jadi Prodi TI mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru dari semester sebelumnya. Walaupun secara student body bertambah, tapi student body ini itu kan dipotong dari pending, non-aktif, yang belum bayar, dan seterusnya. Sehingga di semester ini kita bisa dikatakan jumlah kelasnya menurun dari semester-semester sebelumnya. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu di Prodi TI akan mengalami penurunan jumlah kelas. Berbeda dengan Prodi SI. Kalau Prodi SI antara stabil dan bertambah. Karena gini, Prodi TI itu mungkin secara jumlah dosen menurun. Dulu itu 308 seingat saya waktu saya masih di Prodi TI. Sekarang di angka 270. Itu secara gambaran menurun. Tetapi secara apa namanya? De facto-nya itu sebenarnya meningkat, Pak.
Dulu dosen aktif kita di 250, sekarang 270. Nah, mahasiswa mahasiswanya turun, jumlah mahasiswanya, sedangkan jumlah dosennya meningkat dari 250 menjadi 270. Nah, ini yang menyebabkan Bapak Ibu akan merasakan sendiri nanti. Akan merasakan ini, akan ada penurunan jumlah kelas yang didapat. Yang dulunya biasa di angka 7, 8, ada yang 10, ada yang belasan, pasti akan berkurang. Untuk level 1 saja akan berkurang dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini fenomena yang terjadi, Bapak Ibu, sehingga kita sama-sama nih tahu bahwa kalau kelasnya berkurang, ya karena mahasiswa kita memang berkurang, dosen baru kita bertambah, sementara mahasiswa baru kita itu ya kondisinya Bapak Ibu ya, untuk dipahami sama-sama, sehingga kita sama-sama nih peduli untuk gimana caranya biar Prodi TI ini meningkat di semester depan mahasiswanya. Kalau di semester ini menurun sekitar 200 mahasiswa yang pendaftarannya, mungkin di semester depan itu kan 200 itu hampir 20% ya. 20% dari semester sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Artinya semester depan yang biasanya kita dapatnya di angka 2.500 mungkin kalau meningkat ya alhamdulillah, tapi kalau di bawah dari 2.500 mahasiswa baru kita, kemungkinan di semester depan juga Bapak Ibu akan mengalami penurunan kembali jadwal Bapak Ibu. Itu ya untuk mahasiswa, kita sama-sama saling dukung ini biar mahasiswanya bertambah. Dan satu lagi prodi matematika, memang secara ini ya, karena keilmuannya ilmuwan sains murni, jadi agak susah memang nyari mahasiswanya. Tetapi ayo kita support prodi matematika, gimana caranya prodi matematika juga bisa mendapatkan mahasiswa seperti ya kalau nggak di angka 10% dari prodi TI atau prodi SI mungkin ya paling nggak bisa membuka setiap semester ganjil dan genap tetap membuka kelas. Kita doakan sama-sama dan kita usahakan sama-sama. Khusus untuk dosen prodi matematika, ayo sama-sama kita berjuang biar mahasiswanya terus bertambah ya. Selanjutnya saya masuk ke kondisi SDM ya. Kita juga biar sama-sama paham kondisi SDM kita. Ini prodi matematika dari 16 dosen itu tadi yang saya sampaikan. 10 dosen, 1 dosen masih TP ya, Pak Enggar ya. Nah, ini yang TP, ayo kita support. Kalau nggak salah memang karena dosen baru. 5 sudah masuk ke AA, 10 sudah lektor. Sudah lektor. Lektor kepala kosong, guru besar masih kosong. Nah, semester depan gimana kita dorong yang 10 ini, mungkin ada jebol 1 jadi LK ya. Kita doakan sama-sama biar jebol minimal 1 LK di semester depan. Paling lama tahun depan lah, 2027 sudah ada LK di prodi matematika. Untuk prodi TI, dari 270 tadi, ini agak luar biasa peningkatannya. 62 masih TP, ini karena dosen baru mungkin beberapa, yang masih agak-agak bandel-bandel dikit, ayo Pak Mustafa dan Bapak Ibu Wakaprodi dan Sekretaris Prodi kita dorong nih, biar 62 ini paling enggak ya setengahnya di semester depan sudah menjadi asisten ahli. Dan ini yang luar biasa, asisten ahlinya di angka 117. Saya masih ingat dulu waktu di 2021 saya masuk ke Prodi TI, jumlah TP berbanding jumlah AA ini lebih besar jumlah TP. Nah, untuk kondisi saat ini luar biasa sudah meningkat dan kondisinya adalah AA sudah meningkat. Dan waktu saya masuk dulu itu lektornya itu baru 2 atau 3 gitu. Sekarang sudah di angka 100. Ini peningkatan yang luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Prodi TI, dan ada 1 LK. LK-nya saya sendiri. Baru hari ini dapat SK lektor kepala. Alhamdulillah sudah ada yang jebol di Prodi TI itu LK. Kita tunggu Bu Sartika yang sedang proses, lalu ada Bu siapa lagi yang akan berproses, Bu Rina kalau nggak salah ya, Bu Rina, Pak yang seangkatan saya itu kalau nggak salah Pak Henry dan seterusnya. Ayo kita sama-sama dorong menjadi lektor kepala di semester depan. Yang terakhir prodi SI, memang karena prodi baru, jumlah TP-nya masih lebih banyak daripada jumlah AA, tapi ayo kita sama-sama dorong nanti di semester depan
biar grafiknya itu minimal TP ini lebih sedikit dari AA. Kemudian yang lektor ada 10, kalau nggak salah sudah senior-senior semua dan sudah eligible untuk LK. Ayo kita dorong, kira-kira support apa yang bisa kita bantu untuk Prodi SI nanti untuk meningkatkan SDM. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu dosen dari Prodi TI, SI maupun Matematika yang kemarin sudah menerima beasiswa dari yayasan. Ini bagian dari upaya peningkatan kualitas dari SDM kita di Prodi, di fakultas. Untuk UKSW, Salatiga ada 6 dosen. Kita ucapkan selamat kepada Pak Heri, Bu Teti, Pak Ari, Bu Rina, Pak Bobi, dan Pak Firman sudah masuk di UKSW dan sedang berproses untuk menyelesaikan perkuliahan. Semoga lancar perkuliahannya. Kemudian di Universitas Ahmad Dahlan ada Pak Niki, Bu Sartika, Pak Iwan, Bu Muna, Bu Galuh, Bu Petris, Bu Ines, Pak Dayat, Bu Santi, Pak Nanang, dan Pak Fajar Agung. Ada berapa tuh? 11 ya, 11 dosen yang sedang proses di Universitas Ahmad Dahlan. Semoga lancar dan segera lulusnya tepat waktu ya. Dan ada 2 mahasiswa ongoing dari Universitas Pajajaran. Ada Pak Aden. Pak Aden ini memang sebelum saya jadi dekan ya, sudah mendapatkan beasiswa ongoing dari yayasan kalau nggak salah semester 3 dulu. Dan Pak Tabah ya, selamat untuk beasiswa dari yayasannya. Harapannya Bapak Ibu sekalian, oh ya yang SI mohon bersabar ya, kita sedang proses kerjasama dengan Unicom. Kebetulan prodinya adalah S3 Sistem Informasi. Harapannya nanti yang SI kemungkinan semua akan kita coba di Unicom karena sesuai dengan prodi SI. Semoga dalam waktu dekat sudah deal dengan Unicom sehingga yang Bapak Ibu yang prodi SI yang sudah eligible untuk dapat beasiswa bisa kita proses. Memang ini bagian dari peningkatan kualitas SDM kita karena doktor di Fakultas Ilmu Komputer itu belum banyak ya. Yang di matematika saja baru kalau nggak salah Pak Ilmadi ya, Pak Ilmadi sudah doktor kemarin, tapi Pak Ilmadi pun pendidikan dan nanti setelah ini mungkin akan setelah pengurusan Japu mungkin akan pindah ke prodi pendidikan. Lalu yang sedang berproses tadi Pak Aden dan Pak Tabah semoga segera lulus. Di TI saja baru saya, Pak Kafi, Pak Safa ya kalau salah yang satu lagi. Ini baru 3 yang linear dengan prodi TI. Yang lainnya sedang berproses dan juga ada yang tidak linear kalau nggak salah ada yang pendidikan kemarin Pak Yunus dan Pak Yunus Rangkuti dan satu lagi ada saya lupa dosen senior juga. Sebenarnya bermanfaat juga, tetapi begitu pengurus Jakung nanti akan pindah prodi lagi. Bapak Ibu, ini ke depannya kita coba mendorong pertama gimana caranya kita buat program peningkatan mahasiswa baru. Bapak Ibu juga berkewajiban, intinya begini Bapak Ibu ini kan berharap juga mendapatkan kesejahteraan dari ya kelas yang banyak dan sebagainya. Kelas yang banyak itu kelas yang cukup untuk kesejahteraan Bapak Ibu ya berasal dari jumlah mahasiswa. Kalau jumlah mahasiswanya banyak berarti kelasnya ya pasti akan terbagi lebih banyak. Jadi Bapak Ibu juga harapan kami ikut berkontribusi dalam penerimaan mahasiswa baru. Mungkin dalam PKM-nya jangan lupa untuk juga men-sharing tentang UNPAM, kalau bisa membawa formulir lalu langsung daftar, kalau bisa langsung di Prodi TI gitu. Karena kalau nggak salah ya, pendaftaran mahasiswa baru di Prodi pendaftaran mahasiswa baru pmb.unpam.ac.id itu kalau mereka mahasiswa datang ke kampus, mereka harus bayar 100.000. Tetapi kalau mahasiswanya daftarnya online, mereka gratis. Jadi Bapak Ibu sambil PKM misalnya sosialisasi langsung didaftarin aja di sana di tempat mahasiswa calon mahasiswa barunya sehingga bisa langsung bisa langsung dapat mahasiswa kita gitu. Jadi biar cepat proses kita. Lalu yang kedua kita berharap ada peningkatan kesejahteraan dosen ya dengan perbanyak peluang kolaborasi dan hibah eksternal. Yang terakhir kita dapat dari hibah BRIN ya Pak Safa ya, selamat Pak Safa dan Pak Sofyan kalau salah dapat hibah BRIN. Nanti Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada peluang-peluang lain mari kita kerjasama.
misalkan punya peluang kerjasama terutama dalam kolaborasi hibah sangat kami dukung. Kebutuhan administrasi pasti akan kita bantu semaksimal mungkin. Lalu program kerja berbasis kinerja untuk dosen. Bapak Ibu, yayasan ini sebenarnya kan nggak tahu, kalau dibilang adil sih sebenarnya nggak adil ya. Misalnya ini, Bapak Ibu semua kan punya kesempatan yang sama untuk mengklaim apa yang ada di Sintias ya. Publikasi, buku, haki, apa namanya, satu lagi, media itu kan setiap semester dibuka peluangnya. Media aja lah, media opini. Opini itu kan 300.000, kalau yang regional anggap 300.000 lah. Dosen kita kan tadi anggaplah hampir 400, tapi hitunglah 300 ya. 300.000 loh per dosen per semester, Bapak Ibu kalau mau mengklaim opini. 300.000 dosen yang rajin upload opini dengan dosen yang tidak pernah upload opini itu dapat jatah yang sama 300.000. Artinya per semester 300.000 kali 300 dosen itu ada sekitar 900 juta ya kalau salah ya. 90 atau 900 juta, 90 juta yang yayasan itu kasih uangnya 90 juta nih, udah ada. Tinggal Bapak Ibu ngeklaim gitu. Jadi harapan kami, Bapak Ibu sekalian, setiap semester harus klaim itu opini. Haki setahun 500.000 kali 300 dosen. Itu kan ada berapa tuh? 1,5 miliar ya masalah. 500.000 kali 300 dosen. Itu diklaim aja Bapak Ibu. Jangan sampai setiap semester setiap semesternya tidak diklaim. Ada semester yang tidak diklaim karena uangnya ada dan Bapak Ibu tinggal ngeklaim. Ngeklaimnya kan tinggal tanda tangan Kaprodi sama tanda tangan saya dekan ya. Setelah itu diambil aja uangnya. Karena kalau nggak diambil, uangnya itu akan digunakan ya kan untuk keperluan yang lain. Jurnal nih, target aja jurnal. Sinta 4 semua dosen Sinta 4. Pokoknya setiap semester harus ada minimal semua dosen Sinta 4. Sinta 4 itu kan 2 juta Bapak Ibu. 2 juta kali 300 dosen. Itu kan 6 miliar uangnya yayasan yang harus kita ambil. Kenapa nggak diambil? Jadi Bapak Ibu yang kira-kira di semester ini tidak ada tulisan untuk dipublikasikan, kerjasamalah sama dosen yang belum punya JAD, belum punya JAFO. Mau nggak kerjasama? Jadi prosesnya seperti apa silahkan. Yang penting hasilnya dibagi 2 gitu misalnya. Ya silahkan. Yang penting ini diklaim Bapak Ibu. Jangan sampai ada dosen yang tidak mengklaim publikasi, luaran, buku setiap semester diambil aja pokoknya. 3 juta kan lumayan untuk Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya maksud berbasis kinerja. Semakin banyak Bapak Ibu publikasi, seharusnya Bapak Ibu semakin banyak yang didapat. Kalau yayasan yang keadilannya berbeda gitu misalnya, dia nggak peduli nih dosen ngeklaim, dosen yang ngeklaim, yang banyak publikasinya mereka yang banyak dapat kan gitu. Tapi kondisi sekarang kan sama. Bapak Ibu yang tidak pernah publikasi dengan publikasinya 5 kan dapatnya cuma 1. Yang 5 dapat 1, yang tidak pernah publikasi dapat 1 gitu jatahnya. Jadi sebenarnya ini agak adil nggak adil lah, tapi yang jelas dengan kondisi aturan seperti ini kita yang harus menyesuaikan. Dan terakhir harapan kami dari fakultas, kita proses internasionalisasi, karena kalau mau 5 tahun ke depan akreditasi kita unggul, kita harus menginternasionalisasikan diri kita. Baik mahasiswa internasional ada, terus publikasi-publikasi internasional, hibah internasional, semua harus kita proses ya. Nah ini mungkin bayangan kami, bayangan sedikit-sedikit gila lah ya, sedikit-sedikit harus sedikit-sedikit agak tidak waras gitu, sehingga bisa mencapai ini. Harapan kami di 2026 ini sama-sama kita pertama kita akan mengalami update kurikulum yang dulunya kurikulum KKN yang berbasis MBKM, mata kuliahnya akan berubah menjadi kurikulum OBE, outcome based education. Lalu yang kedua internasionalisasi fakultas ilmu komputer dan fakultas MIPA, lalu kita lakukan upaya-upaya peningkatan kualitas akademik baik secara pengajaran dan sebagainya. Pengajaran kemarin sudah disampaikan sama Pak Warek 1 bahwa akan ada kemarin supervisi di kelas. Jadi Bapak Ibu akan disupervisi
proses pengajarannya apakah sudah sesuai atau belum oleh dosen-dosen level 1. Lalu yang terakhir membangun SDM yang berkualitas, di mana tadi Bapak Ibu sekalian doktornya kita tambah lagi, baik dari Prodi SI maupun matematika, nanti kita coba usahakan dari beasiswa-beasiswa yang lain. Dengan harapan nanti milestone-nya 2030, setengah dari prodi yang ada di bawah Fakultas Ilmu Komputer itu bisa terakreditasi unggul, lalu 10% dosen kita bisa S3, dan di 2030 nanti harapan saya, target saya bahwa kita minimal ada satu guru besar di Fakultas Ilmu Komputer maupun Fakultas MIPA, yang mana saja. Yang penting ada satu guru besar yang nanti kita miliki di 2030. 5 tahun berikutnya kita kembangkan lagi 75% prodi terakreditasi unggul nanti. Lalu harapannya ada 30% dosen yang S3 dan 2 atau 3 dosen ber-JAD guru besar atau profesor. Di mana di 2040 nanti kita harapannya ada di titik di mana 100% atau seluruh prodi di bawah Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA terakreditasi unggul. Setengah dari dosen kita, dari 400 dosen tadi, 200-nya adalah doktor, dan kita punya 6-8 guru besar. Karena dari 6-8 guru besar berarti kita sudah bisa mendirikan program studi S3 komputer, baik sistem informasi maupun nanti teknik informatika, yang penting berbau ilmu komputer. Itu harapan kedepannya sama-sama kita perjuangkan Bapak Ibu. Ini tidak berhenti di saya, mungkin penerus-penerus berikutnya mungkin bisa meneruskan harapan-harapan ini, sehingga Unpam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, Prodi TI, Prodi SI, Prodi Matematika bisa seterus-terusnya. Izinkan memperkenalkan Bapak Ibu dosen level 1 di fakultas. Nanti Bapak Ibu yang perlu bantuan, perlu dukungan, perlu support di tingkat prodi bisa menghubungi ya dosen fakultas. Ada Bu Galuh, bisa mungkin raise hand Bu Galuh, bidang tata kelola. Pak Kabah, prodi matematika di bidang penjaman mutu. Pak Rizky Fauzi tadi yang MC-nya adalah prodi SI bidang pendidikan. Bu Nur Hasanah yang senior ya, bukan Bu Nur Hasanah yang TI yang muda, tapi Bu Nur Hasanah yang senior bidang keuangan dan sarana prasarana. Bu Munawaroh bidang penelitian. Pak Iwan Giri Waluyo bidang kemahasiswaan. Pak Eko Suharyanto dari SI bidang kerjasama. Bu Susan dari TI bidang SDM, di urusan SDM kita ke Bu Susan, termasuk kemarin biasanya yang lagi repot nih tentang asesor BKD itu ke Bu Susan. Penerimaan dosen baru juga melalui Bu Susan sekarang. Dan terakhir Bu Santi bidang PKM. Kalau Bu Santi yang paling baru kalau nggak salah Bu Santi yang bergabung dengan Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA yang mensupport kami dalam menyelesaikan pekerjaan di fakultas, dan Bapak Ibu juga yang perlu bantuan di tingkat fakultas bisa menghubungi dosen-dosen tersebut. Demikian Bapak Ibu dari kami. Nanti akan disampaikan beberapa hal termasuk apresiasi kepada prodi, kepada dosen-dosen yang sudah berkontribusi selama 1 semester yang lalu, yang memberikan seluruh tenaga, terus pikiran untuk mengembangkan fakultas, prodi maupun universitas. Harapannya kita sama-sama bisa bekerja di bawah Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, dan seluruh prodi bisa mengembangkan prodi masing-masing di semester depan. Juga harapannya dengan doa dari Bapak Ibu sekalian, dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, paling enggak kita bisa masuk 3 besar fakultas terbaik lah gitu ya di di dosen, di rapat dosen. Lalu prodi juga masuk dalam prodi-prodi terbaik di rapat dosen. Itu semua dari dukungan Bapak Ibu sekalian. Satu quotes terakhir dari kami itu, Bapak Ibu dengan jika Bapak Ibu ingin mengabdikan diri kepada Unpam, pada program studi, kepada fakultas, cukup dengan mengembangkan diri. Bapak Ibu menjadi dosen S3, Bapak Ibu melanjutkan JAD sampai guru besar, itu
Bapak Ibu ikut pelatihan, ikut lomba dan sebagainya menjadi juara, Bapak Ibu mendapatkan hibah, itu adalah cara kita mengabdikan diri kepada Unpam yang telah memberikan banyak hal kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini, bertemu di sini di dosen kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mari kita berjuang untuk semester depan untuk lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu pengumuman penghargaan. Sebelum kita beranjak ke pengumuman penghargaan, mungkin mohon izin Bapak Ibu kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi mohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing ya supaya kita bisa foto bersama. Oke. Gimana Bapak, Ibu Operator, Bu Santi, sudah ready kah? Oke. Sudah, Pak. Baik. Oke, untuk di slide pertama, hitungan ketiga nanti silakan di-capture. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa slide, Bu, kira-kira? Mohon izin. 8. Ada 8, oke. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Slide yang keenam. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketujuh. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut serta untuk dokumentasinya. Saya akan sebutkan untuk kategori penghargaan yang akan saya bacakan. Untuk kategori pertama, yaitu prodi terbaik dari masing-masing fakultas. Untuk 2 fakultas sekaligus ya nantinya. Yang kedua, dosen terbaik level 1 dan dosen terbaik untuk level 2 di masing-masing prodi. Yang ketiga adalah pemberian penghargaan kepada dosen yang telah mengabdi lebih dari 7 hingga 10 tahun dari masing-masing prodi. Mungkin Bu Santi bisa menampilkan slide penghargaannya. Bapak Ibu, untuk prodi terbaik kami ambil dari nilai PAK ya, yang masing-masing bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk juga bidang kerjasama dan lain sebagainya. Ini nilai murni dari PAK. Tujuannya adalah kita sama-sama merefleksikan diri kira-kira
di semester ini kita sudah sejauh mana, sudah sampai di tahap mana. Ini tidak berarti terbaik dalam seluruh hal, tetapi memang hanya dalam hitungan nilai PAK, penghitungan angka kredit. Silakan Bu Santi dimunculkan. Untuk prodi terbaik ketiga dari Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA dari penghitungan PAK dengan angka nilai di angka 3,2 kalau nggak salah. Jatuh kepada prodi. Selamat kepada prodi Teknik Informatika terbaik ketiga dari nilai PAK dan nilai Siskemu. Prodi terbaik kedua dengan nilai 3,25, hanya beda 0,05 ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada program studi Sistem Informasi, prodi terbaik kedua, hanya berbeda 0,05 poin. Dan yang sudah pasti sebagai program studi terbaik pertama Matematika. Jumlahnya 10. walaupun secara ukuran tidak sebesar prodi TI dan SI, tetapi secara Ya iyalah, kelembagaan mereka lebih dan sedikit. dengan Siskemu merupakan prodi yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Selanjutnya adalah penghargaan untuk dosen level 1. Ini juga poinnya berdasarkan PAK, berdasarkan pendidikan, berdasarkan JAD, dan lama mengabdinya di Unpam. Kita berikan tepuk tangan, kita berikan sambutan yang meriah untuk dosen level 1 terbaik ketiga. Ini 3 prodi ya sekalian ya? Tiga-tiganya. Silakan. Ya, betul Pak Dekan. Tampilkan. Ibu Isnurani. Isnurani untuk prodi matematika ya. Selanjutnya silakan. Bu Alfi untuk prodi matematika terbaik kedua, dan terbaik pertama adalah siapa? Silakan. Pada Pak Khairul Basir. Selamat Bapak Ibu dosen level 1 prodi matematika yang dinyatakan sebagai dosen terbaik. Silakan Pak Rizky dilanjutkan. Baik, Pak Dekan. Untuk kategori level 1, dosen terbaik dari Prodi Sistem Informasi. Untuk terbaik ketiga, jatuh kepada, ya, atas nama Ibu Mufidah Karimah. Ya, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, untuk terbaik kedua, jatuh kepada ya Pak Subarka Abdullah, terbaik kedua ya, dosen level 1 dari program studi Sistem Informasi. Dan terbaik yang pertama, mari kita lihat siapakah dia. Ya, Ibu Emi Sita Eriana, dosen level 1 terbaik 1 dari program studi Sistem Informasi.
Ya, baik. Berikutnya untuk program studi teknik informatika. Level 1 terbaik ya. Oke, terbaik ketiga atas nama Ibu Teti Desyani. Ya, dosen level 1 terbaik ketiga dari program studi teknik informatika. Untuk terbaik kedua, mari kita lihat atas nama Ibu Perani Rosiani. Ya, dosen level 1 terbaik kedua dari program studi teknik informatika. Berikutnya, terbaik 1 dari teknik informatika. Atas nama silakan dibuka. Ya, selamat atas nama Ibu Oktaviana. Atas nama Pak Oktaviana Anugrah Ade Purnama, dosen level 1 terbaik 1. Itu untuk level 1 ya Bapak Ibu. Untuk level 2 dari prodi matematika. Oke, terbaik ketiga. Mari kita lihat atas nama, nah sudah terlihat ya, atas nama Pak Andi Nur Rahman, dosen level 2 terbaik 3 dari program studi matematika. Berikutnya terbaik kedua jatuh kepada ya Pak Usep Rahmat, dosen level 2 terbaik kedua. Oke. Berikutnya dosen level 2 terbaik 1. Mari kita lihat atas nama silakan dibuka. Ya, Ibu BC Arnawissuda Ningsi, level 2 terbaik 1. Ya, itu dosen level 2 terbaik dari program studi matematika. Berikutnya dari program studi apa? Oke, dari program studi sistem informasi, level 2 terbaik. Silakan dibuka, terbaik ketiga. Wah, Pak Khairul Anwar, dosen level 2 terbaik 3. Selamat untuk Pak Khairul Anwar. Berikutnya untuk terbaik kedua. Terbaik kedua, dosen level 2 atas nama Pak Salman Farizi dari program studi sistem informasi. Selamat untuk Pak Salman. Berikutnya, terbaik 1, dosen level 2 dari program studi sistem informasi atas nama, mari kita lihat. Ya, Pak Afrizal Zain, dosen level 2 terbaik 1. Selamat untuk Pak Afrizal. Baik, untuk prodi berikutnya dari teknik informatika. Oke. Untuk terbaik
terbaik ketiga. Mari kita lihat siapakah dia. Pak Dede Sunandar untuk dosen level 2 terbaik 3. Selamat Pak Dede. Berikutnya, untuk terbaik kedua dari program studi teknik informatika. Mari kita lihat siapakah dia. Pak Fajar Agung Nugroho untuk dosen level 2 terbaik kedua. Berikutnya, dosen level 2 terbaik 1 dari teknik informatika. Siapakah dia? Silakan dibuka. Selamat kepada Muhammad Yunus Rangkuti. Dosen level 2 terbaik 1 dari program studi teknik informatika. Baik Bapak Ibu, itu 2 kategori yang sudah disampaikan. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penghargaan dosen terbaik baik itu level 1 maupun level 2. Berikutnya saya sampaikan untuk penghargaan masa bakti untuk dosen di masing-masing prodi. Silakan dibantu untuk dibuka slide-nya. Untuk teknik informatika, ya atas nama Pak Altino Octaviano. Berikutnya, ini kalau untuk teknik informatika lebih dari 10 tahun ya. Ada Pak Dedin Fatudin. Berikutnya ada Pak Nurjaya. Ini beliau dosen saya dulu. Pak Samsoni juga sama, dosen saya juga dulu. Selamat kepada Pak Solihin. Berikutnya ada Pak Sofa Sofiana. Ada Ibu Sri Mulyati. Ada Pak Agung Perdananto. Ada Pak Alvano Yulian. Pak Anis Mirza. Pak Bodi Santoso. Dede Sahrul Bahri. Pak Hadi Zakaria. Pak Joko Priambodo. Pak Muhammad Faizal. Pak Riswal Nafi Siregar dari masih teknik informatika selama 16 tahun. Pak Sandi Noris. Pak Yudi Kurniawan. Pak Atang Susila. Bu Endar Nirmala. Sudah 17 tahun. Pak Kusigit Santosa. Ya, itu dari teknik informatika. Nah, berikut ini dari Prodi Sistem Informasi. 7 tahun ke atas. Ada Pak Gema Nusa Persada. Berikutnya ada Pak Santosa Wijayanto. Ada Pak Eko Suharyanto. Ada Pak Afrizal Zain. Ada Pak Krisantus Tristianto. Ada Pak Salman Farizi, 9 tahun. Dan ini dosen SI yang paling senior, 13 tahun masa baktinya, Pak Agus Suharto.
Berikutnya dari program studi matematika atas nama Ibu BC Arna Wisuda Ningsi. Ini di atas 15 tahun. Ibu Irfana Arofa sudah 16 tahun. Sudah ya kalau yang matematika. Oke, baik. Pak itu Demikian ya, Pak itu. Irfana. Oh, Pak Irfana, maaf. Irfana. Irfana, ya. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah melakukan pengabdian yang luar biasa, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat di prodi masing-masing. Ini kami tidak bisa memberi apa-apa, kami hanya mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tadi yang disebutkan, yang sudah mengabdi. Mungkin nggak berasa ya Bapak Ibu, ya, ada yang udah hampir 10 tahun di Unpam, atau ada yang tadi bahkan Pak Irfana 16 tahun ya, sudah mengabdikan dirinya di Unpam. Semoga pengabdiannya menjadi berkah untuk Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi menjadi ladang amal dan ibadah Bapak Ibu sekalian selama di dunia. Dan terima kasih juga sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga ke depannya Bapak Ibu sekalian menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Pak Rizky, silakan. Baik, Pak Dekan. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya. Demikian tadi penyampaian penghargaan untuk seluruh dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA. Acara terakhir yaitu penutup. Serangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup acara rapat koordinasi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, izin saya mau pantun lagi. Tadi kan diawali pantun dan diakhiri dengan pantun. Cakep. Jangan lupa bilang cakep, Bapak Ibu. Cakep. Siap, Pak, siap. Bunga melati di tepi taman. Cakep. Harumnya sampai ke dalam rasa. Cakep. Rapat koordinasi telah kita jalankan. Cakep. Semoga membawa manfaat dan pahala di bulan puasa. Amin. Saya selaku pembawa acara mewakili tim yang bertugas, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada pelaksanaan acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah berkenan untuk bergabung di acara hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk form absen nanti akan di-share di di-share mungkin Sudah ada Bapak tuh, Ibu. Pak. Sudah ada ya? Sudah di di chatting. chat, di kolom chat, betul. Jadi Oke. Silakan mengisi Bapak Ibu chat. form absennya ya. Oke. Baik, sampai bertemu di lain waktu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.